Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata, Om Sidrastu Tarastu Swaha. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru arah. Yang terhormat Bapak Dr. IGD Agung Jaya Suryawan SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Wulandari dengan NIM 22110111052. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan usulan proposal penelitian kualitatif saya dengan judul Nilai-nilai pendidikan agama Hindu pada tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriannya di Pura Dalem, Desa Naga Sepehe. Setiap desa pasti memiliki tradisi dan keunikannya tersendiri, seperti halnya di Desa Naga Sepehe. Desa Naga Sepehe adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Buleleng. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu tradisi Ngayuk Jukung. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari rangkaian upacara butriatnya, khususnya dalam pencarua Pancasana Mendurgedewi sebagai persiapan menyambut Hari Raya Suci Nyepi. Tradisi Ngayuk Jukung bertujuan menjaga keseimbangan kosmis antara alam makro atau buana agung dan alam mikro atau buana alit dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada Tilem Kawulu di Pura Dalem Desa Naga Sepehe. Keunikan tradisi Ngayuk Jukung terletak pada sarana dan tata cara pelaksanaan dan tradisi ini tidak ada di desa lain. Masyarakat tidak menggunakan perahu sungguhan, melainkan membuat pedau atau perahu yang disimboliskan dengan batang pisang yang diisi sesajen berupa ayam hitam dan bebek hitam lalu dibungkus dengan kain kuning dan dihanyutkan di sungai sekitar Pura Dalem disertai dengan tabuh beleganjur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwa pemahaman masyarakat Desa Naga Sepehe terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Ngayuk Jukung masih sangat terbatas. Sebagian besar warga hanya melihat tradisi ini sebagai gugontuon atau warisan dari para leluhur yang harus dijalankan tanpa pemahaman mendalam. Tentunya kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang berpotensi mengurangi nilai edukatif dan spiritual dari tradisi tersebut, terutama bagi generasi muda yang mulai terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan menganalisis nilai-nilai pendidikan agama Hindu serta bagaimana implikasinya bagi masyarakat dalam pelaksanaan pada tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriatnya di Pura Dalem Desa Naga Sepehe. Mengingat belum ada kajian khusus yang membahas tradisi Ngayuk Jukung secara mendalam, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan agama Hindu di Indonesia, khususnya dalam konteks pelestarian budaya lokal yang kaya akan tradisi dan nilai spiritual. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, tradisi ini tidak hanya menjadi ritual semata saja, tetapi juga sarana pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat yang religius, harmonis, dan berbudaya. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pelaksanaan tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriatnya di Pura Dalem Desa Naga Sepehe. Yang kedua, apa saja nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung pada tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriatnya di Pura Dalem Desa Naga Sepehe. Dan yang ketiga yaitu bagaimana implikasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu pada tradisi Ngayuk Jukung terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat Hindu di Desa Naga Sepehe. Setiap penelitian tentunya pasti memiliki tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat Hindu mengenai keberadaan tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriatnya yang dilaksanakan oleh masyarakat di Sepekraman Naga Sepehe, Kecamatan Buleleng. Yang kedua, yaitu tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriatnya di Pura Dalem Desa Naga Sepehe. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara butriatnya di Pura Dalem Desa Naga Sepehe. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui implikasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu pada tradisi Ngayuk Jukung terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat Hindu di Desa Naga Sepehe. Tentunya tujuan khusus ini berkaitan dengan ketiga rumusan masalah tersebut.
Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan dan bahan masukan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber bacaan, serta informasi mengenai nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara buteyannya di Pura Dalam Desa Naga Sepehe. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi masyarakat, diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya di Desa Naga Sepehe tentang nilai-nilai yang terkandung pada tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara buteyatnya di Pura Dalam Desa Naga Sepehe. Yang kedua, bagi penelitian lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau acuan dalam penelitian selanjutnya, di mana penelitian ini dijadikan sebagai referensi para pembaca dan pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian semacamnya. Peneliti menggunakan 5 kajian pustaka dari penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Adnyana tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Filosofi pada Upacara Buteyatnya di Pura Agong Kentelgumi. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama membahas upacara Buteyatnya. Dan yang kedua yaitu menurut Paramarta 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu pada Pelaksanaan Tawar Kesanga Hari Raya Nyepi di Kota Palangkaraya. Penelitian tersebut bisa memberikan kontribusi kepada penelitian ini sebagai pembanding dalam menemukan nilai-nilai agama Hindu yang terkandung dalam objek penelitian. Yang ketiga yaitu menurut Ediana tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Nyawen sebagai rangkaian upacara Ngusa Bedalam di Desa Sukawana, Bangli. Yang keempat yaitu menurut Diandri dan kawan-kawan tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Nedah di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Terakhir yaitu menurut Saputra dan kawan-kawan tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Ngayehen Karang di Desa Pekeraman Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian saat ini yaitu memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam suatu pelaksanaan upacara atau ritual. Penelitian ini peneliti menggunakan 3 konsep. Yang pertama nilai pendidikan agama Hindu, yang kedua tradisi Ngayuk Jukung, dan yang ketiga yaitu upacara buteyatnya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons, di mana teori ini untuk membedah rumusan masalah 1 dan rumusan masalah ketiga. Dan yang kedua yaitu teori nilai dari Max Keller. Teori ini untuk membedah rumusan masalah kedua mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Ngayuk Jukung. Berdasarkan bagian di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dari konsep dasar agama Hindu yang menjadi landasan utama. Dari sini fokus diarahkan pada tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara buteyatnya di Pura Dalam Desa Naga Sepehe, yang kemudian dikaji untuk menemukan nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dianalisis melalui 3 aspek utama. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan tradisi, yang kedua nilai-nilai pendidikan yang terkandung, serta yang ketiga yaitu implikasi nilai-nilai tersebut bagi masyarakat. Proses pelaksanaan tradisi dianalisis dengan menggunakan teori fungsional struktural, sedangkan nilai-nilai pendidikan dieksplorasi melalui teori nilai. Selanjutnya, implikasi nilai-nilai pendidikan agama Hindu pada tradisi ini dikaji untuk melihat pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Naga Sepehe. Semua aspek tersebut bermuara pada pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara buteyatnya. Hubungan antar unsur dalam bagan di atas digambarkan dengan panah 1 arah untuk hubungan langsung, panah 2 arah untuk hubungan timbal balik, serta garis putus-putus sebagai simbol harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tradisi Ngayuk Jukung di Pura Dalam Desa Naga Sepehe. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Naga Sepehe, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adapun juga waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini yaitu mulai bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2026. Dan waktu penelitian utamanya dilakukan saat berlangsungnya upacara tradisi Ngayuk Jukung di Pura Dalam Desa Naga Sepehe. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data yang digunakan yaitu jenis kualitatif, dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu klien Desa Naga Sepehe, klien adat Desa Naga Sepehe, dan warga di Desa Naga Sepehe. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung pada tradisi Ngayuk Jukung dalam upacara buteyatnya di Pura Dalam Desa Naga Sepehe.
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dan kemudian melakukan penyajian data, dan yang terakhir yaitu menarik sebuah kesimpulan. Sekian presentasi usulan proposal penelitian kualitatif saya. Apabila ada kesalahan kata pada saat penyampaian presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.